Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang hubungan sifat larutan elektrolit dengan ikatan kimia. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi hubungan sifat larutan elektrolit dan ikatan kimia. Kali ini kita akan membahas hubungan sifat larutan elektrolit dengan ikatan kimia. Kelas 10 semester 1, sebelumnya kita sudah membahas ikatan kimia intermolekul tentang ikatan ionik dan ikatan kovalen. Sekarang kita akan melihat hubungannya dengan larutan elektrolit. Nah, di sini sudah kita buat ada dua cabang garis. Ikatan kimia ada yang akan kita bahas ada dua, ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, senyawa yang dihasilkan dari ikatan ion disebut dengan senyawa ionik, ya. Senyawa ionik. Oke, sekarang kita ingat kembali, senyawa ionik ini ciri-cirinya senyawa yang terbentuk dari ikatan ion, ya. Ikatan ion ini terbentuk ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan unsur non logam. Jadi harus kita ingat lagi, ikatan ionik ciri-cirinya ikatan yang terjadi antara unsur logam yang berikatan dengan unsur non logam. Kemudian ciri yang kedua, di ikatan ionik terjadi serah terima elektron. Serah terima elektron. Oke, nanti untuk lebih jelasnya lagi, silakan dibuka video pembahasan tentang ikatan kimia. Nah, apa saja sih contoh-contoh larut senyawa ionik atau senyawa yang dihasilkan dari ikatan ion? Contohnya misalkan ada contoh yang pertama NaCl. Nah, kemudian ada lagi KBr, FeSO4. Nah, ini yang termasuk kelompok senyawa ionik. NaCl, KBr, FeSO4 termasuk kelompok senyawa garam. Nah, jadi bisa kita simpulkan senyawa ionik adalah senyawa-senyawa garam. Oke ya. Oke, selain senyawa ionik akan kita bahas juga yang kedua ada senyawa kovalen. Senyawa kovalen. Nah, senyawa kovalen ini senyawa yang terbentuk dari unsur non-logam berikatan dengan unsur non-logam. Non-logam, ya. Unsur non-logam berikatan dengan unsur non-logam. Nah, di ikatan ionik dia tidak terjadi serah terima elektron, tapi penggunaan elektron bersama. Penggunaan elektron bersama. Nah, apa saja contoh dari senyawa ionik? Contoh senyawa ionik ada contoh dari senyawa kovalen, contohnya ada HCl, ya kan, HBr. Nah, terus ada lagi NH3. Intinya senyawa yang terbentuk antara unsur non-logam dengan unsur non-logam.
Oke, sekarang kita akan bahas hubungan dari senyawa ionik dan senyawa kovalen ini dengan larutan elektrolit. Senyawa ionik dalam bentuk lelehan dan larutannya nanti akan bersifat larutan elektrolit atau larutan yang dapat menghantarkan arus listrik ya. Sedangkan yang dalam bentuk padatan dia akan bersifat non elektrolit. Jadi senyawa ionik untuk sifat yang bersifat elektrolit nanti adalah kelompok-kelompok senyawa ionik dalam wujud larutan dan lelehan. Nah, sedangkan untuk larutan yang bersifat non-elektrolit wujudnya adalah padatan. Kalau melihat dalam suatu persamaan reaksi, untuk larutan lambangnya aqueous ya, AQ. Nah, sedangkan kalau dia lelehan, lambangnya liquid, L, dan padatan solid. Oke, ini untuk senyawa ionik hubungannya dengan larutan elektrolit. Oke, sekarang kita lihat untuk senyawa kovalen. Untuk senyawa kovalen akan kita bagi jadi dua kelompok, ada senyawa kovalen polar dan kovalen non-polar. Kovalen polar dan kovalen non-polar. Oke, untuk melihat perbedaan senyawa kovalen polar dan non-polar, bisa dilihat di video yang pembahasan di kelas 10 semester 1. Link videonya bisa dilihat di description box ya. Nah, untuk senyawa kovalen polar yang bersifat larutan elektrolit hanya dalam wujud larutannya, sedangkan lelehan dan solid tidak dapat menghantarkan arus listrik atau non-elektrolit. Yang bersifat elektrolit dalam wujud larutan. Elektrolit wujudnya hanya larutan. Oke, sedangkan yang polar untuk yang non elektrolitnya berarti ada untuk wujud lelehan dan solid padatan atau solid ya. Wujud lelehan dan padatannya. Oke. Kalau untuk larutan yang bersifat non-polar, baik padatan, lelehan maupun padatannya, baik larutannya juga bersifat non-elektrolit atau tidak dapat menghantarkan arus listrik semuanya. Jadi bisa kita simpulkan di sini semuanya bersifat non-elektrolit. Oke, sekarang coba kita lihat contoh soal latihan. Oke, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Di sini ada tabel beberapa senyawa. Coba checklist beberapa senyawa berikut. Checklist jika menghantarkan arus listrik dan silang jika tidak menghantarkan arus listrik dalam wujud padatan, lelehan, dan larutan. Nah, untuk menjawab soal ini berarti kita harus tahu dulu tipe senyawanya. CaCl2 ini termasuk senyawa ionik atau garam. Nah, senyawa ionik yang dapat menghantarkan arus listrik dalam wujud padatan dan lelehan. Jadi, CaCl2 bisa kita checklist padatan dan lelehannya. Karena dalam wujud padatan dan lelehan dapat menghantarkan arus listrik. Kebalik ya. Yang dapat menghantarkan arus listrik dalam wujud lelehan dan larutan. Oke, ini lelehan dan ini larutannya. Nah, sedangkan padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik.
HCl termasuk senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar yang bersifat elektrolit dalam wujud larutan. Nah, jadi larutan ini kita checklist. Sedangkan lelehan dan padatannya tidak dapat menghantarkan atau kita silang. C6H12O6 ini termasuk senyawa non-elektrolit atau glukosa. Ya, jadi untuk yang non-elektrolit ini semuanya kovalen non-polar tidak dapat menghantarkan arus listrik, baik padatan, lelehan maupun larutan. Oke, ini bisa kita silang semua ya, karena sifatnya non-elektrolit, dia termasuk senyawa kovalen non-polar. Na2SO4 termasuk ikatan ionik atau senyawa ionik. Jadi yang bisa menghantarkan lelehan dan larutan bisa kita checklist. Lelehan, larutan, sedangkan padatan tidak dapat menghantarkan. Oke, bisa difahami ya. Nah, inilah beberapa hubungan antara larutan elektrolit dengan ikatan kimia. Untuk memahami hubungan sifat larutan elektrolit dan ikatan kimia, coba kerjakan soal latihan ya. Oke, untuk soal latihannya, tentukan zat yang dari kelompok zat berikut yang dapat menghantarkan arus listrik, atau contohnya seperti tipe yang di tabel tadi, checklist yang mana yang dapat menghantarkan arus listrik atau tidak, ya. Dari larutan asam bromida, lelehan natrium klorida, padatan kalsium bromida, larutan gula, padatan amonia. Oke, coba dibahas dulu untuk soal latihannya. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa cek jawabannya sudah tepat atau belum. Oke, sekian video pembahasan tentang hubungan sifat larutan elektrolit dengan ikatan kimia. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika videonya bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.